Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Vianti Host. Di video kali ini, seperti janji aku di Instagram, aku bakalan sharing ke kalian mengenai pengalaman aku kemarin pasang behel dan kenapa alasannya aku memilih dokter spesialis ortodonti dibanding dokter gigi biasa. Dan aku juga mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku seputaran gigi. Aku juga mau share ke kalian tentang yang aku tahu mengenai spesialis ortodonti dan dokter gigi biasa. Jadi kalian jangan skip videonya, terus tonton sampai akhir ya. Dan yang belum subscribe, langsung subscribe dulu. Dan nyalain loncengnya ya. Oke, mari kita mulai. Aku pertama-tama mau sharing ke kalian, tapi sebelumnya mungkin kalian agak keganggu sama gigi aku yang kenapa sih ada keretnya nih? Nah, kanan kiri ini tuh nggak sakit sama sekali ya, dan nggak ngeganggu sama sekali. Aku masih bisa makan, masih bisa ngomong. Hanya saja pas gosok gigi aku harus lepas, dan ini digantinya sehari 2 kali. Kenapa aku pakai ini? Karena aku rahangnya miring ke kanan. Jadi terpaksa dokter juga harus pasang karet untuk menyeimbangkan si rahang aku gitu. Pengalaman yang sangat berharga dan mungkin bakalan bisa jadi pelajaran juga buat kalian. Jadi dulu waktu SMA itu aku karena waktu itu lagi tren pasang behel, aku mutusin buat pasang behel di tukang ahli gigi. Nah, padahal memang gigi aku tuh cakil atau cameh bahasa Sundanya mah ya. Tapi itu nggak ganggu sama sekali dan rahang aku juga nggak panjang. Pokoknya nggak ganggu sama sekali, cuman memang murni aku pengen gaya-gayaan aja waktu SMA. Nah, aku pasang behel itu lumayan lama sampai kuliah semester 2. Akhirnya dilepas karena nggak nyaman. Dan setelah dilepas, aku perhatiin rahang aku tuh jadi miring. Jadi gigi bawah aku tuh jadi miring ke atas, jadi menurun ke sebelah kiri. Makin sini, awalnya sih nggak terganggu sama sekali, tapi makin sini kalau aku foto cermin, terus difoto pakai kamera belakang tuh kelihatan banget nggak simetris. Jadi pipi aku tuh, wajah aku tuh miring ke kanan. Itu aku nggak sama sekali mikirin. Ya udahlah biarin gitu. Tapi semakin sini ternyata rahangnya tuh semakin miring dan gigi aku tuh memang dari sebelum pasang behel di ahli gigi tuh emang renggang. Singkat cerita, karena gigi aku semakin berjarak, semakin renggang. Pas kemarin udah punya anak 2, aku masih mikir gak pede sama gigi aku. Akhirnya aku veneer, dan veneernya juga di ahli gigi lagi. Maklum lah ya, cari yang murah. Pasti kalian tahu banget harga veneer itu nggak murah. Kalau di dokter gigi satunya bisa sampai 10 juta. Ini aku kasih lihat fotonya pas aku pakai veneer. Jadi gigi aku tuh nggak renggang lagi kayak gini, gak renggang dan memang jadi bagus banget. Tapi itu kan bukan mengatasi, hanya menutupi. Jadi bukan solusi, hanya menutupi sementara. Dan aku veneer gigi itu sampai 2 tahun, dan setelah 2 tahun aku mulai nggak nyaman. Akhirnya aku mau lepas, tapi sebelumnya aku tuh mikir, kok rahang aku tuh semakin miring, dan terus gigi aku juga kan semakin renggang. Akhirnya aku searching lah. Tadinya aku udah mau mutusin buat langsung pergi ke dokter gigi buat pasang behel. Karena yang aku tahu memang pasang gigi behel itu tadinya ya di dokter gigi. Tapi pas aku searching ternyata itu dokter gigi umum dan spesialis ortodonti itu berbeda. Dokter gigi umum itu mengatasi sakit gigi, tanggal gigi bolong, cabut gigi, atau misalkan pasang gigi palsu sih masih bisa ya. Terus intinya lebih ke penyakit gigi kayak sakit gigi atau mau cabut gigi dan tambal gigi. Sedangkan spesialis ortodonti itu jadi mengatasi kelainan pada rahang, struktur gigi atau gigi tidak rapi. Itu datangnya ke ortodonti, bukan ke dokter gigi biasa. Nah, dari pengalaman aku ini jadi pelajaran banget buat aku buat sayang sama gigi aku. Karena kemarin juga pas di veneer selama 2 tahun, kalian tahu pas veneernya dilepas ternyata karang gigi aku tuh banyak sampai masuk ke gusi aku. Jadi kemarin dokter agak kesusahan juga bersihin karang gigi aku karena si karang giginya itu masuk ke dalam karena dia tuh ketahan sama veneernya itu. Biarin lama-lama gigi kita tuh bisa goyang dan cepet lepas. Padahal kan usia aku masih 30 tahun ya. Baru mau 30 tahun dan bisa-bisa gigi aku tuh lepas gara-gara
si karang giginya tuh masuk ke dalam gusi. Nah, sekarang aku mau bahas tentang jenis kawat. Aku waktu kemarin tuh datang ke dokter spesialis dokter ortodonti, dokter Milda. Sebelumnya aku ucapin makasih banyak banget, udah banyak sekali ngebantu aku, ngasih banyak pengetahuan ke aku mengenai gigi terutama. Dan dia tuh super baik dan super ramah. Jadi udah kebayang-bayang tuh, pasti nih dokter ngeledek aku nih gara-gara finir di ahli gigi. Pasti nih dokter bakalan bla 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 bla. Pokoknya mikirnya kemana-mana deh aku. Tapi waktu itu akhirnya dengan segala keberanian aku datengin dokter. Dan aku cek ternyata dokternya itu perempuan. Aku udah tahu dari klinik dokter Milda ini dari Instagram. Dan setelah aku lihat-lihat testingnya, aku tertarik dan datang ke sana. Pas datang ke sana, kliniknya itu ternyata nyaman sekali, prokesnya juga bagus banget. Aku ke sana nggak lama sih, konsultasi dulu pas akhir Mei itu. Terus aku buka masker tuh depan dokter, dan dokternya pakai APD ya, APD lengkap. Aku buka masker ngeliatin gigi aku, dan aku tuh malu ya. Malu banget pokoknya pas itu. Tapi ternyata dokternya itu cuma senyum terus bilang, kamu finir di mana gitu. Akhirnya aku tanya-tanya harga. Tanya-tanya harga, dan ternyata behel itu ada 2 jenis. Ada yang biasa, aku lupa sih namanya apa, dan ada yang diamond. Diamond itu yang aku pakai sekarang. Nah, harganya memang berbeda. Jadi yang biasa itu yang biasa pakai karet itu, yang bisa karetnya warna-warni. Tapi kalau yang diamond ini nggak pakai karet. Kelebihannya itu yang diamond ini nggak terlalu sakit. Linus ya, ini hari pertama aku nih setelah pemasangan behel. Pas pertama dipasang behelnya sih nggak sakit, tapi hari pertama ini, H+1-nya ini, gigi aku linu dan ngunyah masih agak kesusahan. Tapi nggak nyeri segimana nyeri kayak waktu aku pasang behel di ahli gigi gitu. Kata dokter Milda yang biasa harganya segini, yang diamond harganya segini. Memang perbedaan harganya agak sedikit jauh. Tapi buat kalian yang mau tahu berapa harganya, itu gimana kondisi gigi kita. Untuk harganya sendiri start dari 10 jutaan. Jadi kalian bisa konsultasikan dulu seberapa parah gigi kalian. Kalau memang hanya dirapihkan, mungkin di harga 10-an. Jadi untuk harganya kalian bisa langsung konsultasi aja. Kalian bisa langsung ke Instagramnya. Ini aku taruh di deskripsi untuk Instagram kliniknya. Kalian nggak usah malu-malu, kalian bisa chat aja, tanya. Tapi memang untuk harga nggak bisa dipastiin via WA. Aku juga waktu itu nggak nanya harga via WA, nggak bisa, karena memang harus dilihat dulu kondisi giginya. Baru setelah itu ada perkiraan harganya dan biaya-biaya lain-lainnya. Perlu cabut gigi apa enggak? Dan kebetulan kalau aku harus cabut gigi, dan kebetulan yang bawah itu memang ada gigi yang patah gitu, jadi paling nanti dicabut yang itu. Tapi kemarin belum, soalnya aku belum berani. Terus kata dokter, ya udahlah nanti aja gitu, kalau memang perlu nanti dicabut gitu. Nah gitulah teman-teman, kurang lebih perbedaan dokter ortodonti dan dokter gigi dentis atau dokter gigi biasa. Kalian juga bisa searching juga di Google untuk lebih lengkapnya lagi perbedaan dokter spesialis ortodonti dan dokter dentis. Semoga pengalaman aku ini bisa jadi pembelajaran juga buat kalian, buat nggak ngikutin jejak aku. Karena ternyata efeknya itu jelek banget. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga buat kalian, dan kalian jadi nggak takut buat ke dokter gigi. Kalau untuk masalah biaya mungkin kita bisa nabung dulu, atau mending nggak usah sama sekali pasang behel. Kalau misalkan keberatan di harga atau keberatan di biaya, mending udah aja biarin aja giginya kayak gitu. Nggak usah misalkan datang ke ahli gigi cuman buat gaya pakai behel kayak aku. Jadi mending dibiarin aja. Jangan sampai nanti gigi kita malah jadi parah dan rusak gara-gara itu. Jadi sekarang kalian bisa nonton untuk prosesnya. Kayak gimana sih pas aku datang ke klinik, terus proses pemasangannya kayak gimana. Langsung aja tonton videonya ya.
sebenarnya kan dia kemarin tuh makanya saya suruh lepas dulu gitu ya. Karena kan kelihatan nih dari sini nih, di sini Oh, iya. kan. Terus ini juga di foto, before, nanti profilnya juga difoto, terus habis itu nanti saya cetak, nanti baru mulai pemasangan. Nah untuk akar gigi yang 3 ada itu kalau nanti saya misalnya kerjain selama ya di ya. Sekarang kelihatan ketawa kelihatan gitu. Kelihatan kurang simetri kan biasa di tangannya ya karena dia nyambit pas satu kali biasa ya. Sekarang ketawa. Sedikit. Yang atas tambah kan?
pokoknya makannya nanti ini aja ya, jadi Jangan yang keras. Oke, sekian video dari aku. Kayak gitu ya perjalanan aku pasang behel di kliniknya Dr. Milda, spesialis ortodonti. Buat kalian yang mau juga tanya-tanya konsultasi atau kalian punya masalah sama kayak aku atau bahkan lebih parah dari aku, kalian bisa langsung aja konsultasi ke Instagramnya. Udah aku taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung konsultasi aja, nggak usah ragu-ragu karena dokternya super ramah, susternya juga baik-baik. Mudah-mudahan nanti mereka punya solusinya. Nah, makasih udah nonton video aku kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu nonton video aku yang lainnya. Buat yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum.